mereka bilangnya libur. Padahal bukan libur. Di sini ada persepsi yang salah saya melihat. Kayaknya harus ada ikut campur tangan nih dari anak-anak muda. Apaan sih Kik? Nggak berguna banget kayak gitu. Giro lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dede gemes. Ada Damas. Halo Kak. Kaku banget. Emang harus alim-alim banget gitu ya. Enggak. Coba yang rame. Halo Kak. Iya. Halo Damas. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Baik. Damas sibuk apa nih? Kuliah masih? Buat saat ini kuliah masih Kak. Lagi di semester akhir sih. Oh, lagi semester akhir. Berarti angkatan ini ya? Corona. Kemungkinan ya. Iya. Berarti target lulusnya tahun ini. Insya Allah tahun ini udah selesai. Udah selesai. Ya kan lagi pandemi gini kan di rumah aja kan kuliahnya. Iya sih, tapi ada juga dari dosen pembimbing yang maunya online. Jadi kadang online, kadang offline sih Kak. Offline-nya juga ada. Ada. Kayak gitu ke mana? Ke kampus? Ke kampus sih. Oh, tetap. Kalau nggak ke kampus paling kita ketemuan di luar. Cicie. Ketemuan di luar banget Kak. Dan pasti kuliahnya agribisnis, benar? Iya, saya dari agribisnis dari Fakultas Pertanian UGJ. UGJ. Kenapa sih milih agribisnis? Jarang-jarang nggak sih? Kalau diceritain sebenarnya panjang Kak. Nggak apa-apa, iseng dengerin ya. Jadi awalnya itu dulu saya ngambil di Fakultas Hukum. Kemudian dapat dari WR3 karena ada yang kenal itu buat coba masukin beasiswa pada saat itu. Akhirnya saya coba buat masukin beasiswa dengan melengkapi administrasi dan lain sebagainya. Ternyata lolos beasiswa, tapi ada syaratnya. Di situ saya harus pindah jurusan, dan waktu itu menerima fakultas teknik, kemudian pendidikan sama fakultas pertanian. Nah, saya lihat jurusannya, saya lebih milih kayak bisnis. Saya kebawa kata bisnisnya sebenarnya. Saya pikir bisnis nih, ya udah deh. Ternyata enggak. Kok Ira mau ya? Ira pikir itu mau jualan gitu bisnis. Kenapa sih Damas? Ternyata enggak kayak gitu Kak konsepnya. Kayak Ira harus dirukiah deh. Jadi ini kejebak gitu. Iya, kejebak sebenarnya. Awal kejebak, terus akhirnya ya udahlah ngalir aja. Tapi kesini ya nyaman sih nyampe. Udah mulai ini ya. Iya, udah mulai ketemu sendiri lah. Jalannya gitu ya. Ya ampun, kocak bro. Berarti teknik sama pendidikannya nggak minat tuh? Karena waktu itu di pendidikan sempat pengen ke pendidikan, cuman matematika Kak. Matematika sama bahasa Inggris, dan aduh kayaknya berat deh. Akhirnya kayaknya nggak dulu deh gitu ya. Kayaknya nggak dulu deh, bisnis aja. Terus ke teknik juga ada sangkut pautnya nanti kan, ke matematikanya juga ada, terus ke AutoCAD-nya juga ngaruh. Terus saya waktu itu emang belum punya basic, jadi kayaknya enggak deh. Jadi agribisnis aja gitu ya. Terus pas awal-awal masuk kok gini gitu gak sih? Awal iya, gini ya. Oh ternyata gini. Wah ternyata bukan bisnis, ini pertanian. Oh, ya udah deh. Pengen jitak isun. Tapi berarti semester akhir nih. Semester akhir. Iya, semester akhir. Setelah berapa tahun? Enggak. Normal. Semester 10. Udah sempat ketunda 1 tahun sih. Ada hal yang memang sama-sama harus diselesaikan. Berarti kayak gitu pindah jurusan boleh ya? Berarti di hukumnya kan udah jalan gitu kan? Waktu itu masih baru 1 mingguan kalau nggak salah. Iya udah jalan berarti jalan. Kan? Udah jalan, terus akhirnya boleh. Boleh pindah gitu ya. Kocak ya, kayak pindah sekolah gitu nggak sih? Kayak dari SMA kampusnya sendiri ya kayak. Iya kayak kampusnya Dua Dewek ya. Bisa bahasa Cirebon nggak sih? Sedikit bisa. Bukan orang Cirebon ya? Bukan. Orang mana nih? Jadi lahir itu di Jakarta Selatan. Anak Jaksel, literally which is gitu ya. Jakarta Selatan, terus rumahnya di Tangerang Selatan, KTP-nya Jawa Tengah, domisili sekarang di Jawa Barat domisilinya. Di Cirebon. Banyak banget ya Pak.
Nanti nggak tahu kayaknya pindah lagi sih. Oh, bakalan pindah lagi. Tergantung jodohnya orang mana. Oh iya. Gak mau dapet orang Cirebon gitu. Biar Tuhan yang mengatur. Oh iya. Gak bisa ini ya kita ya. Jodoh takdir. Terus Ison lihat di Instagramnya nih Damas sibuk di perpustakaan pojok desa ya. Founder. Kebetulan banget itu, nggak sengaja sebenarnya. Oh sama, nggak sengaja kejebak juga. Kejebak juga. Hidup Ira penuh jebakan ya. Semua jebakan. Gimana tuh ceritain? Sama waktu itu kita bikin perpustakaan itu awalnya 3 orang. Saudara saya sama salah satu tetangga. Nah tetangga ini dia jadi guru di Pare. Nah itu awal-awal pandemi juga, bulan Maret 2020. Oh baru. Tahun baru. kemarin. Kegiatannya itu awal Maret pas bulan 2020 bulan Maret. Waktu itu kan sudah sebagian sekolah itu ada yang dirumahkan Kak. Jadi saya juga sempat kan dunia perkuliahan, skripsi saya juga dirumahkan. Akhirnya saya bimbingan online. Nah saya sempat balik ke Jawa Tengah, ke Brebes, ke Kecamatan Tonjong. Itu kan masuknya masih desa lah, masih beda lah kalau sama kota Cirebon saya ngeliatnya. Nah di situ saya ngelihat anak-anak ini Kak, kayak mereka tuh sebenarnya dirumahkan, bukan diliburkan tapi dirumahkan. Belajar mengajarnya itu menggunakan sistem online, tapi mungkin berbeda sistem online di desa dengan di kota ya. Nah, dari situ saya coba sempat tanya sama anak-anak yang ada di sana. Mereka bilangnya libur, padahal bukan libur. Di sini ada persepsi yang salah saya melihat. Terus kayaknya harus ada ikut campur tangan nih dari anak-anak muda gitu. Terus dari anak-anak situ harus ada ikut campur tangan. Kalau misalkan guru dengan orang tua ini kan beda. Kalau guru kan mungkin memang sudah ada jenjang pendidikan yang dilalui, akhirnya bisa menguasai baik itu matematika, bahasa Indonesia, IPS dan sebagainya. Materi-materinya beda. Kalau orang tua mungkin ada yang memang sudah menguasai itu, tapi kalau di desa kan belum semuanya. Saya ngerasa kayaknya orang tua, apalagi sosok ibu ya, yang memang lebih sering di rumah, ini bakalan digembleng nih, bakalan mau tidak mau harus menguasai semuanya. Dan ini nggak semua bisa memahami itu. Nah akhirnya saya coba himpun teman-teman yang punya basic lah, itu entah hanya bisa ngebantu belajar membaca, menghitung dan sebagainya. Ada saya inisiatif buat bikin perpustakaan sekaligus ngebuat taman baca pada saat itu. Tempatnya di mana kalau gitu? Itu di Kecamatan Tonjong. Kalau taman baca itu kebetulan di depan rumah ini ada rumah kosong yang memang nggak dipakai. Akhirnya kita buat jadiin taman baca. Oh dimanfaatkan ya. Iya. Gitu. Barangkali di balai desanya gitu. Kita nggak bekerja sama sih. Jadi kita coba buat mandiri gitu Kak. Terus itunya pengadaan buku-bukunya kayak gitu? Nah waktu itu tuh awal banget belum ada buku-buku anak kecil. Saya cuma punya buku bacaan 18 plus. Buku-buku ya anak-anak mahasiswa lah ya, buku kayak gitu. Terus saya coba gitu ya. Terus saya coba buat bikin flyer, bikin pamflet buat open donasi. Ternyata alhamdulillah banyak yang ngirim donasi. Waktu itu ada yang dari Malang, Tasik, Bekasi. Adalah beberapa. Ada buku masuk dikirim, alhamdulillah kayak gitu. Jadi penuh gitu ya, banyak buku-bukunya. Sekarang yang ngelola gitu berapa orang? Kita teman-teman jumlah anggotanya 42. Oh banyak. Ada 42. Dari bertiga itu tadi ya? Dari bertiga jadi 42 gitu. Tapi bukan cuman anak desa situ aja. Desa sebelah juga? Brebes Selatan sih maksudnya. Orang-orang sekitar Brebes gitu Brebes. Ya. Terus kegiatannya ngapain aja kalian? Nah kalau di perpus ini kita ada yang namanya kelas gratis. Itu awalnya kita seminggu 3 kali. Sekarang karena memang udah semakin kesini semakin kayaknya meningkat ya, hampir di beberapa wilayah itu kita seminggu 1 kali kelas gratisnya. Itu setiap hari Minggu. Hari Minggu aja. Gitu. Terus Ira di Cirebon kan? Terus bolak-balik gitu? Panisannya kita ada kegiatan yang online, ada yang kegiatan yang offline. Kalau yang di kegiatan online-nya di perpustakaan ini ada kayak webinar kayak gitu sih. Jadi kita coba gapai teman-teman atau adik-adik yang di SMA, SMK kayak gitu. Oh, yang jenjangnya lebih tinggi ya. Iya. Kalau yang ada di sana yang teman-teman di rumah itu dia fokus yang di offline ya.
di kelas gratis. Ada juga donor darah. Berarti nggak cuma anak-anak SD gitu ya? Enggak. Kita SD, SMP, SMP, SMA kayak gitu. Terus kalau mau gabung gitu boleh siapapun. Boleh ikut kelas gratisnya gitu, boleh. atau warga Brebes aja kayak gitu. Boleh Kak, boleh. Boleh banget sih. Boleh. Jadi volunteernya juga boleh. Volunteer boleh. Rencana kita malah awalnya September ada open volunteer, cuman nggak tahu gimana nanti. Oh, ada oprek ya. Apa aja syaratnya? Ada nantilah, bisa cek aja. Okay. Cek di Instagramnya gitu ya. Seru-seru. Berarti udah jalan 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun. Udah ulang tahun Kak. Iya. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Kak. Apa sih Beb itu? Dia diem aja loh. Nih kalau Ison lihat lagi nih di feed Instagram Damas nih, ada konten-konten gitu ya. Isinya kok bukan foto-foto Ira sih. Di bawah ada kok Kak. Oh, di bawah ada Berarti Ison belum scroll ke bawah ya. Iya, itu ada beberapa konten lah. Jadi awalnya gimana bikin kayak gitu? Kenapa nggak bikin di akun apa gitu? Itu akun pribadi kan? Akun Damas sendiri gitu loh. Jadi saya sebenarnya bisa dikatakan punya teman, tapi saya nganggap teman ini sebagai mentor juga. Namanya Instagramnya Grafisivi. Ini Irfan Budi Mulyana. Dia juga emang basicnya ke grafis, ke desain grafis dan lain sebagainya, konten kreator. Terus saya dimentorin sama teman saya itu buat coba bangun personal branding Kak. Terus akhirnya saya coba buat bangun personal branding lewat konten-konten. Setidaknya kalau misalkan kita ngelihat ya, mungkin banyak sekali konten-konten di Instagram yang ada yang negatif dan sebagainya, yang bisa dikatakan bahasa kasarnya apaan sih Kik, nggak berguna banget kayak gitu. Nah akhirnya kamu tuh ya kayak apaan sih ini kontennya kok kayak gini gitu. Jadi kayak pengen coba yuk kita bangun personal branding yang ini bisa dirasakan oleh audiens gitu, bisa dirasakan oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini. Nah itu sebenarnya saya masih mengeraba-ngeraba. Awalnya saya masih bahas A, B, C, D, terus kesini saya coba buat bangun pengembangan diri, kemudian bicara soal hidup, bicara soal mental iya, baca yang atas-atasnya aja sih, ya, bicara soal mental dan sebagainya, kayak gitu sih. Berarti awal-awal masih random gitu bahasnya, masih random. Apapun dibahas. Jadi masih ngeraba kayak telur pecahnya di mana nih. Ketika ternyata dapat telur pecah di pembahasan tentang mental, ya udah tinggal di copy paste aja. Maksudnya kita ulangin lagi nih pembahasan ini, kita ulangin lagi kayak gitu sih. Terus itu materi-materinya dapat dari ada dari mungkin dari perasaan saya sendiri, kemudian punya perasaan. Karena saya ngerasa kok saya gini ya, ya overthinking lah kalau di malam hari. Terus juga beberapa buku yang ada di perpus juga ada pembahasan-pembahasan kayak gitu sih. Jadi saya coba tetap cari referensi yang memang dari penelitian dan sebagainya, kemudian dari buku yang saya baca-baca kayak gitu aja sih. Berarti bakal diterusin terus nih? Insya Allah diterusin. Coba buat konsisten. Konsisten ya. Iya, baru baca beberapa aja sih tentang mental, tentang 20 plus apa 18 plus gitu Pak. Bicara soal kesehatan mental sih Kak. Maksudnya buat cowok. Jadi gini, saya sempat baca kalau misalkan cewek sama cowok itu, menurut penelitian ini juga ya, menurut penelitian bahwa cewek sama cowok itu cenderung banyak yang gila itu adalah cowok. Soalnya beda sama cewek. Kalau cewek itu lebih bisa ngungkapin perasaannya, gampang, bisalah ngelewatin perasaan kesedihannya, dia ungkapin cerita sama temen, nangis dan lain sebagainya. Itu kayak yang ya enjoy aja. Nah kalau cowok kan biasanya dia lebih kayak sok tegar, dia sok tegar kayak susah buat nangis dan lain sebagainya. Dia lebih suka udahlah nongkrong, terus kemudian ada yang caranya buat naik motor kencang sekencang-kencangnya, atau mabuk, ada yang mabuk dan sebagainya. Itu ada juga yang memang sulit buat ngungkapin perasaannya. Intinya beda antara cewek dan cowok. Nah ini saran aja sih kalau misalnya bicara soal kesehatan dan sebagainya, khususnya buat cowok, kalau misalkan memang punya perasaan sedih dan sebagainya, ungkapin aja. Jadi lebih baik nggak usah dipendem, karena itu bakal ngaruh juga ke mental teman-teman dan itu malah bisa bikin jadi stres kayak gitu sih. Ya kadang cowok kan malu kali ya mau nangis, isin kayak gitu tuh apa aja lanang nangis gitu kan, atau enggak curhat kayak wadon, padahal mah itu hal yang biasa nggak sih? Biasa, wajar-wajar aja nggak jadi masalah sih.
hal yang wajar aja kayak gitu, mau nangis mau curhat kayak gitu. Tapi kan ada kadang cowok sambil mabuk sambil nangis teriak-teriak kayak gitu. Harus kayak gitu dulu. Iya, harus di doping dulu ya. Baru bisa keluar. Jadi buat cowok-cowok kalau ada masalah ungkapin aja, curhat ya. Curhat aja nggak apa-apa. Mau curhat ke temen, curhat ke ya siapapun deh. Kalau gitu. Kalau curhat ke cowok lagi tuh gimana sih? Biasanya tanggapan kaliannya? Sesama cowok gitu curhat. Serius, kenapa ketawa anjir? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Pernah Ira. Kalau misalkan emang dia punya temen cowok yang dia bisa nih sahabat gue banget dan bisa diajak buat curhat, ya udah lakuin aja. Masa mau lebih mungkin juga. Atau enggak Isun mikirnya kalau cowok kan lah Ira iku kayak gitu baik kayak gitu tuh tanggapan temen cowoknya tuh gimana. Kalau cewek kan lebih yang ya udah sok nangis aja gitu tuh. Setiap orang mungkin punya beda karakter sih ya kayak. Jadi kayak ada yang memang dia bisa nerima, ya udah curhat aja, saya dengerin kok. Itu lebih baik jadi pendengar baik daripada pembicara yang baik sih gitu. Kalau misalkan kita jadi pembicara, kadang kayak misalkan nih temen curhat, kita ngedengerin, terus kemudian kita ngebales, belum tentu omongan kita ini bisa diterima oleh dia, belum tentu bisa diterima dan masuk ke hatinya. Kadang bisa juga kita udah ngasih saran, ternyata saran ini bikin dia tambah down kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan jadi pendengar yang baik gitu. Lebih baik jadi pendengar yang baik daripada pembicara yang baik. Iya, biasanya orang-orang cuma mau didengar gitu kan, nggak butuh masukan kayak gitu. Yang penting didengerin dulu. Dengerin aja dulu. Kalau di bio tuh Popma Sepi itu apa sih, Mas? Iya, kebetulan itu juga organisasi. Jadi kan saya di UGJ-nya itu ngikut himanya agribisnis. Nah, di Popma Sepi ini kita ngehimpun mahasiswa agribisnis Indonesia. Se-Indonesia. Itu kebagi jadi 6 wilayah. Jadi 6 wilayah. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, kalau kebetulan saya di tahun ini ada di Majelis Pertimbangan Agungnya. Gitu. Ngapain tuh tugasnya? Lebih ke bikin regulasi sih Kak. Bikin regulasi, cuman kayak ngelihat DPP kinerjanya sejauh mana, dia sesuai dengan GBHO, ADART atau tidak kayak gitu. Pusing gak sih? Ya itu makanya. Tapi ada asiknya juga sih Kak. Dapat kenalan teman-teman yang memang sefrekuensi. Sebantuin. Sefrekuensi sama-sama agribisnis. Jadi link juga kan, link kenalan dan lain sebagainya. Karena pertemanan itu luar biasa banget sih. Jadi sempat itu saya pernah 2017 ke Malang dan itu beberapa transit dan ya gitu deh asiknya di situ. Transit di Jogja, transit ke Tasik, sempat muter ke Tasik dulu, ke Bandung dan sebagainya. Banyak relasi gitu ya. Berarti Popma Sepi itu kumpulan mahasiswa agribisnis se-Indonesia. Ngumpul semua di situ. Ngumpul. Nongkrong, ngopi pasti. Ngopinya online. Pernah ada ngumpul ini nggak sih kopi daratnya gitu? Itu ada kegiatan-kegiatannya juga sih. Ada kegiatan pengabdiannya. Muter dong. Misalnya di mana gitu tempatnya. Setiap wilayah dapat masing-masing kegiatan. Ada kegiatan wilayah, ada kegiatan nasional. Mantap. Keren. Terus Ira ikut hima juga ya? Hima agribisnis. Jadi apa? 2017 itu Kabid PSDM. Kemudian 2018-2019 diamanahkan jadi ketua umum. Mantap. Sekarang masih? Enggak. Berarti 2019 sampai skripsi aja deh. Enggak dulu deh gitu, entar dulu. Gantian ada generasi. Benar. Iya, ada soalnya generasi. Gini Kak, kalau misalkan saya menunda skripsi sama saja menunda pernikahan. Tuh Beb, dengerin Beb. Menunda skripsi sama dengan menunda pernikahan. Isun gak skripsian tapi gak nikah-nikah. Terus kenapa ya Beb? Terus rencana kedepannya bakal apa nih? Buat sekarang kayaknya pengen nyelesain studi dulu sih. Karena udah harapan dari keluarga buat udahlah cepat selesai. Jangan main baik gitu ya. Main sih enggak. Terus apa? Nongkrong. Organisasinya itu. Iya. Tapi bukan salah organisasinya juga. Salahnya saya yang gak bisa manajemen waktu. Gak bisa ininya bagi waktunya ya. Berarti ini stay-nya di Cirebon? Di Cirebon. Stay di Cirebon, bolak-balik ke Brebes gitu.
kadang-kadang. Enggak sih, kalau liburan aja kayak lebaran. Kalau misalkan pas pengen pulang nih, karena kebetulan penelitiannya juga di sana, kadang juga bolak-balik sana gitu aja. Oh iya, di Cirebon nggak ada ini ya, sawah. Ada sih sebenarnya masih. Bawang ya di sana ya, di Brebes. Saya ngambilnya padi. Oh padinya bukan bawangnya. Kan Ira asli Brebes bawang Mas, kenapa sih? Agak jauh lebih sih susah. Kak. Agak jauh. Apanya tuh? Kalau misalkan tempat penelitian bawang ke rumah itu agak jauh. Jadi saya milih yang dekat-dekat aja deh. Manja emang Anda. Kan kejebak tadi masuk sini. Jadi nggak mau ribet ya gitu ya. Agribisnis ya bocah pao. Apalagi? Jadi saya sempat pertama makasih banget buat Kak Eka udah mau ngajak saya ke Fateh Podcast. Percaya nggak percaya Kak? Jadi awal podcast ini kan tadi saya sempat nanya ya ke Kak Eka bahwa podcast Fateh ini sudah 1 tahun juga ya, 1 tahun. Itu saya sempat nge-follow, lupa intinya itu udah nge-follow lama banget. Terus nontonin Kak, kayak kayaknya asik nih. Bisa nggak ya masuk ke sini? Dan ternyata kebenaran banget itu saya ngelihat konten dari Kak Dini Maulida dari Fakultas Pendidikan dari Pendidikan sempat ke sini, Aponga, terus sama yang duta baca dari Indramayu yang Arik si Arik itu saya sempat ngelihat ini asik nih. Itu saya ngerasa wah kayaknya asik nih kalau bisa podcastan di sini. Semoga bisa deh. Bisa. Sukses dah Mas ke depannya buat perpustakaan pojok desanya. Kuliahnya cepet kelar. Amin ya Allah. Percintaannya cepet menemukan tambatan hatinya. Amin. Feed IG-nya makin berwarna tuh konten-kontennya. Masih hitam putih. Masih hitam putih, masih random gitu ya. Sukses ya. Makasih udah mampir-mampir, udah sharing. Nah, sama-sama makasih juga Kak. Sukses juga buat Jiro Lupat Ngopi Pasti Fateh Podcast. Kenapa dia apa lanjut? Ira nontonin semua gak sih? Enggak semua ya sih Kak, cuma beberapa aja. Yang pengen Ira tonton aja ya. Sukses ya ke depannya, sehat-sehat. Sekian Ngopi Pasti Fateh Podcast episode kali ini. Kita ketemu di Ngopi Pasti selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fateh Podcast. Woohoo.